Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Peristiwa naas yang menimpa minibus travel trip bernomor polisi B7320CAA ini terekam salah satu wisatawan yang kebetulan melintas di lokasi kejadian. Peristiwa diduga karena sang sopir minibus Agus Salim tidak mampu kendalikan kendaraannya ketika melintas di jalur menurun tajam dan berliku. Akibat peristiwa tersebut, 7 orang mengalami luka berat hingga harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Wonosobo. Sementara 13 orang termasuk sang sopir mengalami luka ringan mendapatkan perawatan di Puskesmas Batur 1. Sementara Satlantas Polres Banjarnegara yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi minibus. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Doni Permana, inilah Cakrawala selengkapnya. Truk fuso bermuatan pupuk menabrak sepeda motor di flyover Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Akibat kecelakaan ini 2 orang meninggal dunia. Anggota Polwan dan anggota telah menyelamatkan korban meninggal dunia. Peristiwa ini terjadi saat sepeda motor yang ditumpangi pasangan suami istri beserta seorang anak sedang melintas. Mereka hendak belok ke kanan dan menyalip dari sebelah kiri. Namun nahas saat mereka melintas sebuah truk fuso bermuatan pupuk menghantam dari arah belakang. Akibatnya 2 orang yang merupakan ibu dan anak tewas di lokasi kejadian. Sedangkan suami mengalami luka-luka. Petugas kepolisian langsung mengevakuasi korban saat tiba di lokasi kejadian. Kini polisi tengah menyelidiki penyebab pasti kecelakaan tersebut terjadi dan mengamankan supir beserta 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan. Tidak terima salah satu santri diperas oleh preman, ribuan santri dari beberapa pondok pesantren mendatangi Polres Ciamis, Jawa Barat untuk mendesak pelaku dihukum berat. Ribuan santri dari beberapa pondok pesantren mendatangi Polres Ciamis, Jawa Barat. Aksi solidaritas ini dipicu oleh kasus pemerasan salah satu santri oleh seorang preman. Peristiwa terjadi ketika korban sedang keliling kampung untuk mengumpulkan sumbangan. Namun saat sedang berada di SPBU, uang sumbangan kemudian diambil paksa pelaku. Tak hanya itu, pelaku juga mencekoki korban dengan miras. Masa mendesak agar pelaku segera diproses hukum. Masa akhirnya membubarkan diri setelah diterima oleh aparat Polres Ciamis. Di belakang kita masih berduyun-duyun santri, mobil penuh untuk datang ke tempat ini. Pemirsa, diduga saling ejek, 2 kelompok remaja terlibat tawuran di tengah ruas tol Jor Cakung, Jakarta Timur. Para pelaku membawa senjata tajam berukuran besar. Dari rekaman video salah satu pengendara mobil, nampak puluhan remaja terlibat tawuran membawa senjata tajam di tengah ruas tol Jor Cakung, Jakarta Timur. Aksi tawuran ini terjadi diduga hanya karena saling ejek antar 2 kelompok tersebut. Kemudian mereka janjian untuk tawuran di media sosial. Aksi nekat para pelaku ini sangat membahayakan, khususnya bagi para pengendara mobil yang tengah melintas di ruas tol. Warga berharap petugas kepolisian dapat menindak tegas para pelaku untuk mencegah aksi serupa terulang kembali. Subdit Jatanras Polda Metro Jaya mengungkap kasus pemalsuan plat nomor dinas khusus dan kartu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Inilah 8 unit mobil mewah yang disita oleh penyidik Subdit Jatanrasdit Reskrimum Polda Metro Jaya. Sebelumnya 8 mobil ini menggunakan plat nomor khusus kendaraan anggota DPR RI dan kartu tanda anggota yang diduga palsu. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi mengatakan, 5 pelaku ditangkap dalam kasus ini. 4 orang diantaranya yang bertugas untuk membuat plat palsu tersebut. Selain mobil mewah, petugas juga menyita 25 kartu tanda anggota DPR. Polisi menghimbau warga agar dapat menggunakan plat nomor kendaraan sesuai peruntukannya. Ya pemirsa, Presiden Joko Widodo baru saja menekan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA, sehingga nantinya ada bakal potongan gaji bagi pekerja di Indonesia, termasuk karyawan swasta yang besarannya 3%.
Tapera atau tabungan perumahan rakyat kini bukan hanya diwajibkan pada pegawai negeri sipil, tetapi sekarang juga bagi pekerja swasta. Aturannya ada di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan tapera yang ditandatangani Presiden Jokowi 20 Mei lalu. PP 21 merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020. Di dalam PP baru itu disebutkan, setiap pekerja dan pekerja mandiri berusia minimal 20 tahun yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta tapera. Ketetapan ini langsung menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Tetapi Presiden Joko Widodo tak mau ambil pusing dan bakal maju terus, karena menurutnya itu hal biasa. Ya semuanya dihitung lah. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga ramai. Tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya, hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Pemerintah memberi waktu pada pemberi kerja untuk mendaftarkan para karyawannya paling lambat tahun 2027. Besaran tapera sebesar 3% dari gaji atau upah. Pekerja menanggung 2,5%-nya, 0,5% lagi dibayar oleh pemberi kerja. Tapi sebenarnya ini aturannya sudah ada sejak 2020 kan Pak ya, melalui PP nomor 20. Itu sudah Pak, sejak sebelumnya Pak Pertarum namanya segala macam, tapi tidak pernah berhasil. Karena nggak jelas. Begitu pula nanti pasti ada korupsi di situ. Kita kan hobi melakukan korupsi itu. Korupsi itu seperti makan 3 kali sehari. Jadi ya nggak jelas. Jadi sekali lagi ini tadi yang saya sampaikan itu pelaksananya bagaimana. Kalau saya udah punya rumah, tetap beriur harus. Buat apa? Buat membantu orang yang belum punya rumah. Loh, kenapa harus kita yang membantu? Kan harus negara yang membantu. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Keluarga Peggy Setiawan, salah satu DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki, melalui kuasa hukumnya mengajukan pra-peradilan atas penangkapan Peggy di Kota Bandung beberapa waktu lalu. Kuasa hukum menyiapkan bukti dan saksi bahwa Peggy tidak berada di Cirebon saat jasad Vina dan Eki ditemukan. Usai Peggy Setiawan alias Peron, salah satu DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki, ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki dalam rilis yang digelar Mapolda Jawa Barat beberapa waktu lalu. Tim kuasa hukum Peggy alias Peron akan mengajukan pra-peradilan. Polisi disebut-sebut salah tangkap sosok Peggy Setiawan yang dicari. Memang kuasa hukum juga tidak diberitahu pada saat kemarin konferensi pers di Polda. Peggy begitu beraninya mengatakan bahwa saya bukan pembunuhnya. Dan saya semakin yakin ingin membebaskan Peggy melalui pra-peradilan yang mungkin nanti akan kami dan tim bicarakan dan akan melakukan bedah perkara. Kuasa hukum Peggy sudah menyiapkan 5 saksi yang merupakan rekan buruh bangunan, ayah serta adik Peggy. Saksi-saksi pun telah memberikan keterangan kepada polisi bahwa Peggy tidak berada di kota Cirebon saat jasad Vina dan Eki ditemukan di flyover Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2016 silam. Tidak hanya itu, kuasa hukum juga menyiapkan bukti pembayaran gaji Peggy saat bekerja sebagai kuli bangunan di Kota Bandung pada 26 Agustus 2016. Selain kita bukti saksi-saksi yang ada di sana, mungkin ada beberapa catatan bahwa pada saat tanggal 26 Agustus 2006 Peggy masih menerima pembayaran dari Ko Aceh. Berarti itu kan walaupun hanya catatan kecil, itu kan membuktikan bahwa Peggy masih bekerja gitu, bahwa dia masih menerima pembayaran dari proyek pembangunan rumahnya Ko Aceh tersebut. Menanggapi perihal rencana pra-peradilan dari pihak Peggy Setiawan atas salah tangkap, Polda Jawa Barat siap menghadapi pra-peradilan tersebut. Ditreskrimum Polda Jawa Barat meyakini pihaknya tidak salah tangkap terhadap Peggy Setiawan alias Peron
yang telah dirilis sebagai otak pelaku pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016. Polda Jawa Barat kesulitan menangkap Peggy Setiawan alias Peron karena Peggy sempat mengganti namanya menjadi Robi Irawan. Polisi juga menyebut ada upaya dari pihak keluarga untuk menyembunyikan Peggy. Saya tidak pernah melakukan itu. Kenapa Peggy tidak pernah melakukan itu? Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia atau ALMI melaporkan produser film Vina sebelum 7 hari ke polisi. Film tersebut dinilai justru menumbuhkan asumsi liar soal penanganan kasus, menimbulkan kegaduhan serta memperburuk citra polisi. Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia atau ALMI mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan produser film berjudul Vina sebelum 7 hari. Proses pelaporan sampai saat ini masih dalam proses konsultasi dengan Bareskrim dalam menentukan delik pidana. ALMI menganggap film tersebut telah mengundang polemik dan asumsi liar tentang penanganan perkara hingga citra polisi menjadi buruk. Pihak ALMI juga menambahkan film tersebut ditayangkan ketika proses pidana masih belum inkrah. Karena itulah dikhawatirkan film tersebut bisa mempengaruhi pihak kepolisian dalam menuntaskan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Terkait dengan almarhum Vina, ini kasusnya belum final dan masih dalam proses penegakan hukum. Kalau ini dibingkai dan terus-menerus menjadi polemik di media ataupun polemik di publik, maka akan membuat narasi-narasi yang negatif sehingga menghambat proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kawan-kawan penyidik dalam ini instansi kepolisian. Selanjutnya, Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia meminta agar film Vina sebelum 7 hari yang sedang tayang di bioskop ditarik dari peredaran. Pemirsa, produser film Vina sebelum 7 hari, Deraj Khalwani, menyatakan kasus kesurupan yang sempat beredar viral merupakan cikal bakal tercetusnya ide pembuatan film yang terinspirasi dari kasus pembunuhan Vina dan Eki itu. Tim produksi film hanya melakukan wawancara dengan keluarga Vina tanpa melihat berkas acara pemeriksaan atau BAP, kasus Vina dan Eki ataupun melakukan cross-check informasi dengan saksi lainnya. Kita melihat dulu viral video kesurupan. Itu kan dari awalnya dari situ. Jadi kita berdiskusi dengan keluarga dan tim, ini mau diangkat genrenya kemana. Jadi kita we make sure bahwa nggak pure horror, tapi ada investigasinya, ada crime-nya. Dan tentunya dicampur horror karena ada video kesurupan itu. Gitu. Tadi kan dikatakan bahwa film ini juga ada investigasinya juga di dalamnya begitu. Nah, investigasi apa sih yang kemudian dilakukan setelah melihat video viral? Apakah langsung mencari tahu ke pihak keluarga? Mencari tahu ke pihak keluarga kan seperti kita ada peran di film ini yang sebagai YouTuber ya. Namanya Dani. Itu kan namanya film harus ada dramatisasi yang tadi saya bilang. Kita cross check sama keluarga dan kita cross check juga dengan media-media yang tahun 2016. Enggak. Kita tidak membaca BAP, lagi-lagi saya bilang itu udah masuk ke arena hukum, karena BAP itu yang baca kalau nggak salah, kalau saya koreksi kalau saya salah, yang baca adalah keluarga pada saat tahun 2016. Tapi kelihatannya keluarga tidak punya kopinya atau apa, dan kita tidak menyangkut ke BAP, karena lagi saya bilang itu udah hukum ya. Artinya pembuatan film ini hanya berdasarkan fakta-fakta dari pihak keluarga saja yang menceritakan kejadian di tahun 2016. Di 2016, media-media di tahun 2016 dan yang kita bilang tadi, yang saya bilang tadi yang video kesurupan itu. Gitu. Ya, nama Linda, teman mendiang Vina akhir-akhir ini menjadi buah bibir. Linda disebut-sebut sebagai saksi kunci pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi tahun 2016. Menanggapi hak kasus viral yang menyeret nama anak kandungnya, Rohimah, ibu kandung Linda pun angkat bicara. Nama Linda akhir-akhir ini menjadi sorotan publik. Linda, teman mendiang Vina, disebut-sebut sebagai saksi kunci atas pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2016 silam. Menanggapi kasus yang tengah menjadi sorotan publik dan menyeret nama anak kandungnya, Rohimah, ibu kandung Linda pun angkat bicara mengenai kedekatan Linda dengan mendiang Vina. Saya sebagai ibunya sih malah justru nggak tahu sama sekali ya, karena memang sosok almarhum itu nggak pernah main ke rumah atau
Linda juga nggak pernah cerita apa-apa tentang almarhum itu. Ya mungkin memang nggak yang seperti dibicarakan orang-orang teman yang deket banget sampai dibilang sahabat. Setahu saya itu enggak Mbak, karena memang nggak pernah satu kali pun almarhum itu main ke rumah, nggak pernah. Dan Linda juga bilang nggak pernah main ke rumah almarhum, juga nggak pernah. Ini pengen semuanya itu udah cepat, semuanya itu selesai. Yang kami mau saat ini tuh hidup tenang. Untuk saat ini kan orang-orang di luar sana kan ngehujat yang enggak lah tentang anak saya, padahal itu kebenarannya nggak benar sebenarnya gitu. Linda yang disebut-sebut sebagai teman dekat mendiang Vina, Senin kemarin menjalani pemeriksaan di Mapolres Cirebon Kota. Linda diperiksa selama kurang lebih 5 jam dan pertama kalinya memberikan keterangan terkait kasus yang tengah viral. Kuasa hukum keluarga Vina yang mendampingi Linda, Putri Maya Rumanti, menyebut bahwa Linda dan Vina sebetulnya tidak bersahabat dan sedekat seperti yang tersiar di kalangan publik. Sahabat lamanya dari ini, Vina, almarhum Vina itu. Mereka bukan bersahabat dekat, hanya kenal. Saat itu si Linda punya pacar juga, anak ekstisi, gitu. Jadi kenalnya temanan sama si almarhum Eki. Pacarnya Linda berteman sama almarhum Eki. Linda yang kini menjadi sorotan publik dan disebut sebagai saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu, ternyata mengaku tidak mengenal Peggy Setiawan alias Perong yang kini menjadi tersangka pembunuhan Vina dan Eki. Kalau dengan Peggy, kenal nggak Mbak Linda? Jawab aja, Linda. Ke Peggy? Enggak kenal sama Peggy, pelaku? Mbak Linda ada di TKP, Mbak, katanya. Itu kan dari film, kalian bisa menggiring opini seperti itu kan. Jadi dia nggak tahu sama. Tapi secara keseluruhan dari 8 terpidana sekaligus Peggy, kenal nggak Mbak secara pribadi? Enggak Nggak kenal sama sekali. Saat kejadian lagi di mana Mbak Linda? Ada di rumah. Kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali viral usai kisahnya diangkat ke layar lebar. Kepolisian daerah Jawa Barat menangkap Peggy Setiawan alias Perong yang kini sudah ditetapkan menjadi tersangka pembunuh Vina dan Eki. Kita beralih ke kabar lainnya pemirsa, ratusan ribu jemaah haji asal Indonesia dari 306 kloter telah tiba di Tanah Suci. Para jemaah haji dihimbau untuk menjaga kesehatan dan minum air putih yang cukup agar tidak mengalami dehidrasi, mengingat cuaca yang panas di Tanah Suci. Jumlah jamaah haji yang telah berangkat ke Tanah Suci saat ini sebanyak 118.884 jamaah dari 306 kloter. Sementara itu, untuk data kedatangan jemaah haji Indonesia yang akan tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah pada hari ini, Selasa 28 Mei 2024, yakni akan ada 22 kloter dari 12 embarkasi. Adapun jumlah jamaah haji tanah air yang menjalani rawat inap di Klinik Kesehatan Haji Indonesia Madinah berangsur berkurang. Selain sudah diperbolehkan untuk pulang setelah kondisinya membaik, sebagian jamaah juga dievakuasi menuju Mekah untuk bergabung dengan rombongan. Hingga hari Senin 27 Mei kemarin, jumlah jamaah yang sempat menjalani perawatan di Klinik Kesehatan Haji Indonesia mencapai 396 jamaah. 135 jamaah diantaranya menjalani rawat inap. Para jemaah haji diimbau untuk tetap terus menjaga kondisi kesehatannya agar dapat menjalankan ibadah haji dengan khusyuk. Adapun jumlah jamaah haji Indonesia yang wafat di Tanah Suci hingga hari ke-16 fase kedatangan, yakni sebanyak 20 jamaah. Indonesia gelar latihan perdana jelang laga melawan Tanzania pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Selengkapnya sesaat lagi tetap di Cakrawala. Ya, terima kasih Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya Doni Permana. Pemirsa, sebanyak 4 kios di kawasan Pasar Poncol, Jalan Kalibaru, Senen, Jakarta Pusat ludes terbakar. Sementara itu kebanyakan kebakaran melanda gudang obat milik Sudin Kesehatan Jakarta Barat di Cengkareng, Jakarta Barat. Ya, untuk sahabat BKD gitu. Kobaran api yang membesar menimbulkan kepanikan warga dan pedagang pasar. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Pusat yang tiba di lokasi
langsung melakukan upaya pemadaman agar api tak merembet ke bangunan lainnya. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun menurut warga, api berasal dari dalam kios warung makan atau warteg. Setelah 1 jam lebih, api akhirnya dapat dipadamkan. Sementara kebakaran juga terjadi di gudang yang berada di Jalan Kamal Raya, Cengkareng, Jakarta Barat. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan upaya pemadaman agar kobaran api tak meluas menyambar ke gedung Puskesmas Cengkareng dan pemukiman warga yang berada di seberangnya. Petugas keamanan Puskesmas mencoba menyelamatkan sejumlah dus obat dan dokumen. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik di dalam gudang. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah toko elektronik dan bangunan di Krian, Sidoarjo, Jawa Timur ludes terbakar. Beruntung belasan karyawan toko yang berada di dalam berhasil keluar menyelamatkan diri. 7 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemkab Sidoarjo yang didatangkan ke lokasi kejadian baru bisa memadamkan api sekitar 3 jam setelah kejadian. Petugas sempat kesulitan memadamkan api karena banyaknya barang mudah terbakar di lokasi kejadian. Petugas juga terpaksa menutup arus lalu lintas jalur Surabaya-Mojokerto untuk mempermudah aktivitas petugas memadamkan api. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian akibat kebakaran itu ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran ini kini ditangani tim Satreskrim Polsek Krian dan Polresta Sidoarjo. Ya pemirsa, akibat diguyur hujan deras dalam 2 hari terakhir, tidak kurang dari 15 desa di 3 kecamatan di wilayah utara Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah saat ini terendam banjir. Berdasarkan pantauan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Waringin Timur, banjir melanda 10 desa di Kecamatan Telaga Antang, 3 desa di Kecamatan Mentaya Hulu, dan 2 desa di Kecamatan Antang Kalang. Ketinggian banjir bervariasi, antara 50 cm hingga mencapai 140 cm. Selain merendam rumah warga dan jalan desa, banjir juga menenggelamkan beberapa ruas jalan penghubung antar desa hingga tidak bisa dilewati. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, warga juga belum mengungsi. Mereka masih memilih untuk bertahan di rumah masing-masing. Ya pemirsa, seorang siswi di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau dianiaya oleh orang tak dikenal hingga babak belur. Korban melakukan perlawanan saat akan diperkosa. Kabar ini dan kabar penting lainnya kami rangkum selengkapnya berikut ini. Inilah rekaman video amatir korban yang viral di media sosial. Korban menangis histeris, babak belur karena dianiaya orang tak dikenal. Luka serius yang dialami korban membuat korban berinisial HL yang baru berumur 15 tahun ini terpaksa dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Siswi kelas 3 MTS dipukuli saat melawan orang tak dikenal yang berupaya melakukan kekerasan seksual terhadap dirinya. Saat ini pihak kepolisian sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku yang diketahui sebagai residivis dalam kasus pelecehan seksual. Dalam rekaman CCTV, tampak Maya, mahasiswi Universitas Islam Sunan Ampel, terjatuh dari motor yang dikendarainya saat mengejar 2 pelaku jambret yang merampas tas miliknya. Nahas, saat terjatuh, korban tertabrak mobil minibus dari arah berlawanan. Mahasiswi korban penjambretan ini akhirnya meninggal saat perjalanan menuju Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Siti Karbila, ibu korban, menginginkan keadilan atas hilangnya nyawa anaknya dan berharap pelaku penjambretan segera ditangkap penegak hukum. Ya, kita ke berita olahraga pemirsa. Jelang laga uji coba menghadapi Tanzania, Timnas Senior Indonesia gelar latihan perdana. 18 dari 22 pemain hadir dalam sesi latihan perdana di bawah pengawasan langsung pelatih Sintayong. Dan pemirsa, berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Doni Permana pamit undur diri, tetap semangat dan wassalamualaikum. Jelang uji coba melawan Tanzania serta lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia langsung menggelar latihan ringan di lapangan B Senayan, Jakarta, Selasa sore. 18 pemain sudah bergabung dari 22 pemain yang dipanggil.
Sementara pemain yang belum hadir diantaranya Pratama Arhan, Justin Hubner, Jordi Amat, dan Jay Itzes. Terkait laga uji coba kontra Tanzania, Shin Tae-yong tidak memiliki target apapun selain pemanasan jelang pertandingan penentuan menghadapi Irak dan Filipina di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Oceania. 사실 탄자니아 경기는 승리보다는 우리 선수들이 전체적으로 휴가를 다 갔다 왔고 유럽도 휴가고 우리 인도네시아 리그도 휴가였기 때문에 선수들 경기 감각이 떨어져 있고 마침 협회와 제 생각이 비슷하게 맞아떨어져서 탄자니아 팀을 섭외가 됐고 탄자니아 경기는 성패를 떠나서 우리 선수들이 전반적으로 몸 상태를 체크하기 위해서 경기하는 거라고 보시면 되겠습니다. Dalam kesempatan ini, Shin Tae-yong menyebut masih ada kemungkinan penambahan pemain. Namun, siapa yang akan dipanggil masih belum dibocorkan ke publik. Kepastian ini akan diumumkan dalam waktu 3 hingga 4 hari ke depan. Indonesia akan melakoni laga uji coba melawan Tanzania Minggu malam nanti. Uji coba tersebut akan masuk dalam FIFA Match kategori A sehingga perangkat pertandingan dan regulasi mengikuti aturan FIFA.